Mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana ternyata sudah melaporkan Ketua MK Anwar Usman ke Majelis Kehormatan MK. Pelaporan tersebut perihal dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi terkait perkara uji materi syarat umum Capres dan Cawapres. Denny Indrayana mengungkap laporannya tersebut melalui unggahan di akun Twitternya dengan menulis status. Pada tanggal 27 Agustus 2023, saya menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua MK Anwar Usman, ipar Presiden Jokowi, karena masih juga menjadi hakim, tidak mundur, dalam perkara uji konstitusionalitas syarat umur Capres-Cawapres. Padahal permohonan itu berkaitan langsung dengan peluang Gibran Jokowi sebagai paslon dalam Pilpres 2023. Laporan lengkap saya bisa diakses di tautan yang dicantumkan. Alhamdulillah, laporan pengaduan saya tidak ada kabarnya, apalagi diproses sampai sekarang. Di sisi lain, MK mengadukan dugaan pelanggaran etika saya ke Kongres Advokat Indonesia, dan secara cepat diproses oleh DPP KAI. Saya sendiri mengajukan penonaktifan sebagai Vice President KAI, dan mundur dari grup WDPP KAI, agar proses pemeriksaan berjalan lebih fair. Alih-alih mundur dari perkara syarat umur Capres-Cawapres, Anwar Usman justru memberi komentar soal perkara yang ditanganinya itu, lihat link video narasi di bawah. Ada apa dengan etika Ketua MK? Itukah cerminan hakim yang menurut konstitusi harus negarawan? Salam integritas. Denny Indrayana. Kemudian Denny juga mengunggah tautan video Ketua MK Anwar Usman menyinggung soal batas usia Capres-Cawapres saat mengisi kuliah umum di salah satu kampus di Semarang, Jawa Tengah, 9 September 2023 atau sebelum pembacaan putusan MK terkait perkara tersebut pada Senin, 16 Oktober 2023. Berikut unggahan videonya. Pro kontra pasti ada. Nah, termasuk tadi masalah usia batas minimal. Saya sekali lagi tidak bermaksud karena belum putus ya, belum putus ini. Insya Allah pemeriksaannya sudah selesai, tinggal nunggu putusan. Saya sudah kasih contoh tadi, bagaimana Nabi Muhammad mengangkat seorang panglima perang umur 19 tahun. Muhammad Al-Fatih yang melawan kekuasaan Bizantium, mendobrak Konstantinopel, sekarang menjadi Istanbul. Usianya berapa? 17 tahun. Saya tidak menyinggung ini ya, apapun putusan itu ya. Jangan dikaitkan dulu, ini nggak boleh saya bicara. Tapi memang betul, banyak Perdana Menteri Inggris juga, yang sekarang umurnya berapa? Coba cek di Google. Yang dulu-dulu juga di beberapa negara. Tidak berhenti di situ, dalam unggahan status selanjutnya Denny Indrayana menuliskan status di akun Twitternya. Saya berpandangan, putusan nomor 90 syarat cacat konstitusional, bahkan seharusnya. Sehingga tidak bisa menjadi dasar pendaftaran Capres-Cawapres Pilpres 2024. Mengapa demikian? Silakan klik link di atas untuk membaca lengkap pandangan saya. Salam integritas, Denny Indrayana. Denny juga mengungkap sejumlah poin argumennya kenapa putusan MK yang dimaksudnya itu tidak sah, antara lain. Argumentasi hukum yang mendasari kesimpulan tersebut adalah 1. Adalah benar, bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1, UUD 1945, diatur, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Karena itu, tidak ada upaya hukum apapun atas putusan Mahkamah Konstitusi. Dia langsung final dan langsung berlaku, final and binding. 2. Meskipun bersifat final dan langsung berlaku, putusan MK tetap memungkinkan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam hal putusan MK, tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, lihat pasal 28 ayat 5 dan 6 Undang-Undang MK. Lebih jauh, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, UU Kekuasaan Kehakiman, menegaskan akibat hukumnya adalah putusan batal demi hukum. 3. Lebih jauh, masih terkait konsep tidak sahnya suatu putusan pengadilan, selain karena tidak dibacakan di hadapan yang terbuka untuk umum, juga karena hakim tidak mundur dalam penanganan perkara di mana sang hakim mempunyai benturan kepentingan. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id.
Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.